Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus Masjid An-Nur, yang saya hormati para sepuh dan pini sepuh, para penasihat masjid, yang saya hormati para alim, para ulama, ustadz, ustazah, haji dan hajjah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta bapak ibu sekalian, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah, malam ini kita bisa memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini akan semakin baik pemahaman kita terhadap sholat yang sudah kita lakukan begitu lama, sehingga kualitasnya akan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para penulis, para ahli sejarah menulis ada beberapa penyebab kenapa terjadi Isra wal Mi'raj. Itu penyebab yang pertama, para malaikat di langit ingin bertemu dengan Nabi secara langsung. Kata para malaikat, ya Allah, kami sudah terlalu sering mendengar nama Muhammad disebut-sebut di depan kami. Engkau berulang-ulang memuji nama beliau, ya Allah. Sungguh muncul rasa rindu di hati kami. Kalau kami punya Baitul Ma'mur di langit, tempat kami tawaf, tempat kami mengagungkan kebesaran-Mu. Penduduk bumi punya Ka'bah, tempat penduduk bumi tawaf mengagungkan kebesaran-Mu. Tapi kami tidak punya makhluk seagung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, kalau Engkau berkenan, kami ingin bertemu langsung dengan orang hebat itu. Lihat, ini keagungan Nabi. Malaikat saja pengen ketemu langsung sama Rasul. Malaikat ngefans sama Nabi. Malaikat ingin berjumpa langsung. Itu. Kira-kira ada nggak malaikat yang pengen ketemu kita? Ngefans sama Nabi. Saya yakin ada. Malaikat Israel namanya. Kata Israel, kapan ketemu orang ini? Udah pengen benar ketemu.
Iya. Saya yakin ada. Ini alasan pertama. Para sejarawan menulis kenapa terjadi Isra wal Mi'raj. Karena para malaikat ingin bertemu langsung, sama kayak kita ya. Kita sering dengar nama Ustaz Abdul Somad. Kita sering dengar Ustaz Adi Hidayat. Kita sering dengar nama Ustaz Hanan Ataki. Kita sering dengar Ustaz Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kita sering lihat dia di YouTube. Adi Hidayat. Tapi kadang kita nggak terlalu puas kalau lihat YouTube. Pengen ketemu langsung. Pengen ketemu langsung. Dan seterusnya dan seterusnya. Pengen ketemu langsung. Maka bisa saksikan ketika Ustaz Abdul Somad datang ke Lampung, ceramahnya di samping Saburai itu, di lapangan Gatam itu. Hujan dari jam 2 siang. Pengen ketemu langsung. Dari jam 2 siang hujan. Kata ibu-ibu Ustaz, kita akan lihat Abdul Somad jadikan. Saya bilang ibu-ibu, hujan dari jam 2, hujan sederes ini masih mau berangkat. Iya Ustaz. Innalillahi. Kata ibu-ibu Ustaz, kita akan lihat. Nggak puas cuman datang sampai jam 11 malam, orang hujan-hujanan, ada yang pakai jas hujan. Tegak nggak meninggalkan lapangan. Nggak puas malam itu, paginya dikejar ke dikejar ke Masjid Ad-Du'a. Jam 6 dikejar lagi ke Bintang Amin. Subhanallah, malah ayat. Lihatlah. Kenapa hal ini terjadi? Kerinduan. Itu yang terjadi para malaikat-malaikat Allah, sehingga mereka ingin mengobati rindu kepada Nabi dengan berjumpa langsung pada Rasulullah. Ini juga diantara penyebab kenapa orang tidak pernah bosan pergi umroh. Mengobati rindu kepada Nabi. Kesannya orang ini kok egois banget. Haji kok sampai berkali-kali, umroh sampai berulang-ulang. Tapi setelah kita pergi ke situ, kita tidak bisa ngomong begitu. Kenapa? Kerinduan itu luar biasa. Orang ini kok egois banget. Berulang-ulang kita pergi ke Masjid Nabawi, tapi kita selalu dan selalu menitikkan air mata ketika kita lewat dari Raudhah itu, keluar dari masjid, di samping kiri kita ada makam Rasulullah. Nah, kita angkat tangan kita, assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jarang sekali orang tidak meneteskan air mata, sebab Nabi pernah berkata, siapa yang mengunjungiku ketika aku sudah mati, sama dengan mengunjungiku ketika aku masih hidup. Kerinduan. Ini asbab pertama kenapa Isra Mi'raj terjadi, karena para malaikat ingin sekali bertemu langsung pada Rasul. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab kedua kenapa terjadi Isra wal Mi'raj. Tahun itu disebut oleh Nabi dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Tahun duka cita. Nabi sangat berduka tahun itu. Rentetan masalah beliau hadapi, diawali dengan pemboikotan secara ekonomi di Syi'ib Abdul Muttalib. Syi'ib ini pemukiman. Orang kafir Quraisy sudah nyaris kehabisan akal menghentikan dakwah Muhammad, sehingga mereka bersepakat, mereka menuangkan dalam sebuah undang-undang. Apa itu? Tidak akan menjalin hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak akan ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan kasih sayang, enggak ada rasa kasihan, tidak ada jual beli, tidak ada pernikahan. Itu dituangkan dalam sebuah undang-undang lalu ditempel di dalam Ka'bah. Sehingga semua penduduk Makkah selain Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib memutuskan hubungan. Bahasa kita sekarang embargo. Bukan saja embargo ekonomi, tapi embargo secara hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, kalau ada negara muslim yang dikucilkan, kita tahu dulu model Irak dengan Saddam Hussein-nya, Libya dengan Muammar Gaddafi-nya. Ketika itu diembargo oleh PBB, maka ini sebenarnya hanya pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah saja.
Sehingga berkumpullah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di Syi'ib Abdul Muttalib itu. Bukan saja keluarga Hashim dan Abdul Muttalib yang sudah muslim, tetapi termasuk yang masih kafir ketika itu, di embargo di Syi'ib Abdul Muttalib ini. Berapa lama? 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Setelah selesai embargo ini, pemutusan hubungan ini, Abi Talib yang sudah sepuh pun sakit, lalu meninggal. Mendengar Abi Talib semakin parah sakitnya, Rasulullah bergegas datang ke rumah Abi Talib. Ketika dia masuk ke rumah Abi Talib, sudah ada 2 tokoh Quraisy ketika itu, Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan Abdullah bin Abu Umayyah. Nabi tidak peduli dengan 2 tokoh Quraisy ini. Di pangkunya Abi Talib yang dengan penuh kasih sayang. Apa kata Nabi? Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Sekali saja paman katakan itu, cukup bagiku untuk hujah di hadapan Allah kelak ya paman. Udah bergerak mulut Abi Talib hendak mengatakan la ilaha illallah. Tapi kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, wahai Abu Talib, apakah engkau akan keluar dari agama Abdul Muttalib? Engkau akan keluar dari agama nenek moyangmu? Berulang-ulang Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mengatakan ini. Kau akan keluar dari agama Abdul Muttalib. Sehingga noleh Abi Talib kepada Nabi, tidak, aku tidak akan pernah keluar dari agama Abdul Muttalib. Maka Abi Talib pun meninggal dalam keadaan kufur. Mudah-mudahan kata Nabi, dengan syafaatku Abi Talib berada di neraka yang paling tinggi. Api cuma menjilat sampai ke mata kakinya. Tapi sungguh kata Nabi, aku melihat otak Abi Talib mendidih ketika itu. Jamaah sekalian, apa hikmahnya? Hati-hati cari teman. Hati-hati berteman. Agama seseorang kata Nabi bisa dilihat dari agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang baik, Nabi menggambarkan seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Kalaupun kita nggak beli minyak wangi, minimal kita mencium aroma wanginya. Sebaliknya kata Nabi, kalau kita berteman dengan orang tidak baik, berteman dengan tukang pandai besi, kalaupun tidak kena apinya, tidak terkena panasnya, minimal kita mencium asap yang tidak sedap. Hati-hati. Hati-hati. Maka kita bersyukur kita tidak pernah bertemu Nabi, tidak berkerabat dengan Nabi, tidak satu zaman sama Nabi. Subhanallah, Allah beri kita hidayah, Allah mudahkan kita melapaskan la ilaha illallah itu. Maka jaga ini. Jangan sampai di akhir hayat kita tidak mampu melafazkannya. Kata janji Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mampu melafazkan kalam terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk surga orang itu. Maka minta pada Allah agar kita mampu melafazkan kalimat thayyibah itu di akhir hayat kita nanti. Ibnu Hisham nulis dalam sejarahnya, hanya berjarak 1 bulan 5 hari. Berarti berjarak kurang lebih 35 hari saja. Siti Khadijah Al-Kubra pun berpulang ke rahmatullah. Istri tercinta meninggal dunia. Subhanallah. Ditinggalkan oleh Abi Talib, Nabi sangat duka. Tapi ditinggal oleh Khadijah, remuk redam hati Nabi. Demi Allah kata Rasulullah, ketika Khadijah dikuburkan, separuh jiwa Muhammad dibawanya ke alam kuburnya. Benar-benar sedih Nabi ditinggalkan oleh Khadijah. Karena Khadijah senantiasa memberikan dukungan kepada dakwah Rasul. Maka hati-hati Pak.
Dulu ada pimpinan BSM cabang Lampung itu, namanya Pak Heri Rukmana. Pernah minta doa sama saya, Ustaz, mohon doanya. Saya bilang, apa nih yang perlu didoakan? Doain saya Ustaz, biar antara saya dengan istri yang mati duluan saya Ustaz. Jarang orang minta doa supaya mati duluan gitu Pak. Saya bilang, tumben, gimana ceritanya? Iya Ustaz, so saya paham betul. Kalau saya ninggal duluan, insya Allah anak-anak masih bisa dia urus dengan baik. Tapi kalau istri yang ninggal duluan, banyak anak-anak yang kacau kalau ditinggal mati sama ibunya. Maka saya minta didoain Ustaz, biar jangan istri duluan yang mati, biar saya duluan yang mati, kata dia. Itu ya. Kalau saya ngerasa, jangankan ditinggal mati, ditinggal pulang kampung aja gelabakan Pak. Saya nggak ngerti apa saya ini tipe suami yang cengeng gitu ya. Saya pulang ceramah kadangnya 10 malam, jam 11 malam. Kalau nggak ada istri itu kayak kuburan rumah itu Pak. Nah, buka kunci sini krocek, krocek. Ya Allah, sepi. Ranjang itu anyap kelihatannya. Kalau sudah seminggu istri di kampung itu, dasternya aja bagus Pak. Ya Allah. Kayak orang hilang kadang kalau nggak ada istri. Maka lihatlah, jarang suami yang tahan ditinggal mati oleh istrinya. Kawin lagi mesti. Kalau ibu-ibu banyak yang sampai mati, nggak kawin lagi, banyak. Kalau kaum bapak jarang. Istri ninggal, nangisnya masih sedih. Mae, secepat itu Mae. Bu, yang takziah, ya Allah, benar-benar suami teladan. Tangisannya menyayat hati. Padahal dalam hatinya mah, mae, mau kawin lagi dia sebabnya. Nah, kita para suami ini kelihatannya aja kokoh, padahal mah rapuh sebenarnya. Rapuh. Lihat Pak Harto 32 tahun jadi presiden, ninggal butin oleng dia. Habibie, manusia tercerdas di Indonesia itu, ninggal Ainun, oleng. Maka bersyukur kita Pak, ada istri di samping kita, bersyukur. Kita ini agak gagah dikit itu karena dukungan istri. Subhanallah. Tapi saya ingin meluruskan bahwa Nabi menyebut tahun itu sebagai tahun duka cita bukan karena baper. Nabi menyebut tahun itu dengan tahun Amul Hazan, tahun duka cita, bukan baper karena ditinggal oleh paman dan istrinya, enggak. Nabi bukanlah tipe-tipe laki-laki cengeng gitu ya. Laki-laki yang ditinggal mati bersedih, berduka, berlama-lama gitu. Apalagi sampai minum figur gara-gara istri mati, enggak. Pala dibotakin, pasang tato gitu, enggak. Nabi menyebut tahun itu sebagai Amul Hazan, tahun duka cita, bukan karena semata-mata ditinggal mati oleh Abi Thalib dan Khadijah Al-Kubra. Nabi menyebut tahun itu dengan Amul Hazan, tahun duka cita, karena hampir semua pintu dakwah tertutup. Sepeninggal Abi Thalib dan Khadijah, orang kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti Nabi. Semua pintu dakwah nyaris tertutup. Inilah kerisauan seorang Rasul. Ketika dakwah ini berhenti, risau hatinya. Nabi tidak terlalu peduli dengan apa yang menimpa dirinya, ditinggal mati oleh Abi Thalib, ditinggal mati oleh Khadijah. Bahkan ini memang bagian dari strategi Allah, bahwa dakwah ini hanya akan tegak kalau Allah membantunya, bukan karena Abi Thalib tegaknya, bukan karena Khadijah. Maka jangan ada orang yang menepuk dada, dakwah ini hidup gara-gara saya. Tidak. Agama ini akan tegak kalau Allah ikut menegakkannya. Jangan ada dai yang merasa dialah yang paling berjasa terhadap dakwah. Tidak. Jangan ada orang merasa dakwah ini hebat gara-gara dia. Jangan ada kita yang menjadi pengurus masjid, masjid ini jadi hebat gara-gara saya. Tidak. Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Allah ingin menegaskan dalam sejarah ini bahwa agama ini tegak bukan karena dibantu oleh Abi Thalib. Agama ini tegak bukan karena dibantu oleh Khadijah. Agama ini tegak karena Allah tempat bersandarnya.
Maka kalau kita bikin majelis taklim, pengurus masjid sudah umumkan, yang dagang, yang datang sedikit. Sudah diumumkan, kadang diundang, yang datang tidak banyak, jangan sedih. Jangan sedih. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah pembuktian oleh Allah. Wahai Muhammad, lihatlah ciptaanku yang lain. Lihatlah alam semesta yang nyaris tanpa batas ini. Pandang wahai Muhammad, kalau makhluk-makhluk sebanyak ini takluk dalam perintahku, manut dengan keinginanku. Kalau aku ingin menjadikan mereka semua beriman, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ada sunnatullah yang hendak engkau lakukan. Apa itu? Perjuangan. Sunnatullah itu yang harus kita lakukan. Kalau Allah ingin memberi hidayah kepada semua penduduk Makkah Madinah ketika itu, begitu mudahnya bagi Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan pada kita agar pandai berjuang. Supaya kita merasa kalau kita jadi pengurus masjid kok begitu sulitnya menghimpun jamaah. Bahwa ternyata Nabi jauh lebih sulit lagi yang dihadapi ketimbang kita. Si kita nggak gampang putus asa dalam berdakwah. Nggak gampang putus asa. Karena ternyata yang kita hadapi tidak sehebat yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Dalam kondisi dakwah mentok inilah Jibril datang pada Nabi. Wahai Rasulullah, wahai Habibullah, aku diperintahkan Allah menjemputmu. Kemana Jibril? Aku nggak tahu kata Jibril. Tapi Allah perintahkan menjemputmu. Ayo kita berangkat. Dibimbing tangan Nabi. Kemana Jibril membawanya? Ke sumur Zamzam. Diambil baskom dari emas oleh Jibril. Diambilnya air Zamzam. Dibelahnya dada Nabi. Kata Anas bin Malik, aku melihat goresan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bekas lukanya kelihatan. Kelihatan. Diambilnya hati dari dada Rasulullah, dicuci dengan air Zamzam di baskom emas itu. Lalu dimasukkan, diusap kembali, baru mereka Isra wal Mi'raj. Apa artinya jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah? Isra Mi'raj itu oleh-olehnya perintah sholat. Pembelahan dada ini pelajaran bagi kita. Kita tidak mungkin bisa sholat dengan baik kalau hati kita berpenyakit. Kita nggak mungkin bisa menerima sholat ini dengan baik kalau hati kita secara psikologis berpenyakit. Bukan penyakit hati lever gitu, bukan. Maka Nabi mengajarkan doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa-doa pengobat penyakit-penyakit hati. Berlindung pada Allah dari rasa gelisah dan rasa sedih, dari rasa malas, rasa takut dan lain sebagainya. Ada lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit nifaq. Kita minta lagi supaya kita bebas dari syirik. Maka bersihkan hati kita dari unsur-unsur penyakit hati ini. Tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik kalau hati kita berpenyakit. Contoh gampang saja. Coba kalau kita punya sifat iri, dengki, hasad dengan sesama. Gitu ya. Sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih. Lihat, berdiri imam di depan, baca ayat panjang, nggak usah panjang-panjang amat, baca surat At-Tariq saja. Kalau hati berpenyakit, ada tuh yang ngeluh di dadanya. Nah, sholat tarawih kok panjang-panjang. Kalau sholat subuh mah wajar panjang. Ini kan tarawih. Ya kan? Imam baca At-Tariq aja ngeluh dia di belakang. Pas wayahnya imam baca pendek, inna atanal kausar, nih kalau dia lagi buru-buru cepet dia azannya. Pasti dia lagi buru-buru nih. Sebenarnya masalah siapa? Imam apa dirinya? Imam mah nggak ada masalah. Yang bermasalah siapa? Dirinya. Itulah sebabnya ada simbolis dada Nabi diambil hatinya, dicuci, masukkan lagi. Tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik kalau hati kita berpenyakit.
Apalagi kalau ada syirik di dalamnya. Kita sholat tapi ada unsur-unsur syirik. Kita masih menduakan Allah, tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik. Ada penyakit nifak di hati kita, tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik, tidak mungkin. Maka tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati penting sebelum kita melakukan sholat dengan baik. Gitu. Selesai pembedahan, dibawa Nabi ke Jabal Qubis. Kalau Bapak Ibu umroh, keluar dari pintu King Abdul Aziz atau pintu Ismail atau pintu 22, keluar ada bukit. Di atas bukit itu ada bangunan istana Raja Saudi di kota Makkah. Raja Saudi kalau dia pergi ke Makkah, sholat di Masjidil Haram, bermalamnya di situ. Atau kalau para imam-imam Masjidil Haram beristirahat, istirahatnya di istana itu. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan bukit itu, itulah yang disebut dengan Jabal Qubis itu. Iya. Itulah Jabal Qubis itu. Naik ke Jabal Qubis, sudah ada kendaraan yang disiapkan, yaitu buruk. Sejarah mencatatnya namanya buruk. Dari kata barkun, artinya kilat. Naik, berangkat. Berangkat. Kata Nabi, kendaraan itu berupa kendaraan tunggangan yang lebih kecil dari onta, tapi lebih besar dari keledai. Di mana mampirnya? Mampir di Al-Aqsa. Menarik, saya senang baca-baca sejarah begini. Seperti ada mistis-mistisnya. Mampir, dia tambatkan buruk ini, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Sebagian ahli sejarah mencatat, semua Nabi kumpul di Masjid Al-Aqsa ketika itu. Dan beliau didaulat menjadi imam. Beliau didaulat menjadi imam. Selesai sholat, beliau keluar untuk melanjutkan perjalanan. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Mi'raj ke langit. Sebelum beliau naik buruk, beliau nginjek batu besar. Nginjek batu, naik ke buruk, buruk berangkat. Ketika buruk berangkat, batu yang diinjak Nabi sebelum naik ke buruk tadi GR. Apa kata batu besar ini? Ya Allah, saya cuma batu yang tidak berharga, batu yang tidak dipandang oleh manusia, tapi saksikanlah ya Allah, aku senang diinjak oleh manusia agung, seagung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, seandainya engkau berkenan, aku nggak mau diinjak lagi oleh manusia berdosa setelah aku diinjak oleh manusia suci itu. Apa yang terjadi pada batu? Batu ini diangkat oleh Allah kurang lebih 15 meter dari tanah ke langit, tidak bergantung, ke bumi tidak berakar. Maka banyak berdoa supaya kita bisa umroh plus Palestina. Umroh plus Palestina. Sekarang batu itu masih ada. Dia berada di Masjid Qubatus Sakhra namanya. Masjid Qubatus Sakhra ini berada di areal Masjid Al-Aqsa. Memang batu itu tidak bisa diinjak sesuai dengan doa batu tersebut, karena dipasang teralis sama pengurus masjidnya. Kita bisa naik ke atas melihat batu itu, bisa naik ke atas. Tapi Ustaz, batu itu sekarang ada tiangnya, betul? Kalau yang pernah ngelihat, batu itu nggak ngambang. Kenapa batu itu ada tiangnya? Ketika Umar ibn al-Khattab menaklukkan Palestina dengan pasukannya yang gagah berani itu, Umar melihat ada sebuah batu besar ngambang. Ini cerdasnya Umar. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Kasih tiang batu ini. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih tiang, pasti satu saat akan disembah oleh umat Islam. Kita jangankan batu besar ngambang, batu nisan aja dielus-elus sama kita. Wahai Sunan Gunung Jati, Jaluk Berkate, ya kan? Batu nisan kita mintai. Kau mau batu gede ngambang begitu? Kita jangankan batu nisan, batu gede ngambang ya. Batu bolong aja kita asah jadi jimat, jimat combong namanya. Ya kan? Nggak ngerti kita di Indonesia ini kok seneng bener sama jimat. Ketemu babu buntet jadi jimat, ketemu keong buntet jadi jimat, yang buntet-buntet jadi jimat semua di Indonesia ini.
Subhanallah. Cerdas Umar. Apa artinya jemaah sekalian? Batu saja kalau cinta sama Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi kita manusia. Tidak satupun manusia yang cinta pada Nabi yang derajatnya tidak Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Enggak satupun yang cinta pada Nabi yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Maka harus ada usaha kita memunculkan cinta pada Nabi. Harus ada usaha, enggak boleh tidak. Munculkan rasa cinta. Umar pernah menepuk dada, ya Rasulullah, selain pada diriku sendiri enggak ada cinta yang melebihi cintaku padamu. Kata Umar, salah engkau. Kata Nabi, salah engkau wahai Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalau begitu ya Rasulullah, saksikanlah tidak ada yang melebihi cintaku kepadamu ya Rasul. Ini reaksi para sahabat tentang cinta kepada Nabi. Lihat bagaimana cinta para sahabat pada Nabi. Ketika Fatu Makkah, Rasul dan para sahabat mendapatkan rampasan perang yang begitu banyaknya. Ketika dibagi rampasan perang ini, sahabat-sahabat sebagian ada yang kecewa. Wabil khusus sahabat-sahabat Ansar. Kenapa? Karena Nabi membaginya dalam tanda petik kesannya tidak adil. Abu Sofyan yang baru masuk Islam itu dikasih pembagian harta rampasan perang 100 ekor unta. Sementara sahabat Ansor dapat biasa-biasa saja. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, penduduk Mekah yang baru masuk Islam, terutama tokoh-tokohnya seperti Abu Sofyan bin Harb, itu mendapatkan 100 ekor unta. Sehingga beredar isu di kalangan para sahabat, gimana-gimana Nabi lebih cinta sama penduduk Mekah ketimbang kita penduduk Madinah. Ternyata Nabi tetap lebih cinta sama orang Mekah ketimbang sama kita orang Madinah. Dan kata-kata ini sampai ke telinga Rasul. Akhirnya semua sahabat Ansor dikumpulkan di satu tempat oleh Nabi. Tidak satupun orang lain yang datang, melainkan semuanya sahabat Ansor. Nabi datang. Nabi nggak berkata apa-apa. Nabi berdiri, ditatapnya wajah sahabat-sahabat Ansor ini. Dilihatnya. Semua sahabat menunduk. Dipandang oleh Rasulullah. Lalu dengan suara yang bergetar Nabi berkata, kata Nabi, wahai sahabat Ansor semuanya, bukankah kalian berkata begini begitu? Aku mendengar ungkapan kalian, kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, katakan yang lebih kasar dari itu untuk Muhammad. Jangan cuma berkata ternyata Muhammad lebih sayang sama penduduk Mekah ketimbang sama kita penduduk Madinah. Katakan yang lebih kasar dari itu. Kenapa kalian tidak berkata, wahai Muhammad, kau datang dalam keadaan miskin di Madinah, kami jadikan kau kaya. Kau datang dalam keadaan terusir, kami lindungi. Kau datang dalam keadaan hina, kami muliakan. Kenapa kalian tidak berkata yang lebih kasar dari itu? Semua sahabat semakin menunduk. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat Ansor, kata Nabi, tidakkah kalian redha kalau penduduk Makkah pulang dengan onta dan kibas, sementara kalian pulang dengan Rasulullah? Demi Allah, kata Nabi, seandainya semua manusia berada di satu lembah dan orang Ansor berada di lembah yang lain, demi Allah Muhammad akan bersama orang-orang Ansor. Tidak satu pun penduduk Madinah ketika itu yang bersama Nabi melainkan menguras air matanya. Semua berbisik, alhamdulillah, ternyata Rasul cinta pada kita. Luar biasa. Maka munculkan cinta itu. Khawatirlah kalau Rasul tidak cinta pada kita, karena rasa-rasanya amal kita tidak cukup untuk mendapatkan ridho Allah itu, kecuali kita butuh syafaat Nabi kelak di yaumil akhir. Adakah di antara kita yang sudah merasa yakin amal kita mampu untuk memasukkan kita dalam surganya Allah? Adakah di antara kita yang sudah merasa yakin amal kita cukup untuk menghadap Allah itu? Sungguh tidak satupun di antara kita yang merasa sudah cukup amalnya, melainkan kita butuh syafaat Rasulullah. Tidakkah kita ingin mencari cinta Rasul itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, tidak satupun makhluk yang cinta pada Nabi yang tidak diangkat derajatnya
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan, belum lama berjalan, ada seorang wanita tua yang memanggil-manggil Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi melihat sepintas. Perjalanan terus berlanjut. Sudah jauh, nanya Nabi sama Jibril, Jibril, siapa itu? Ini bagus kita garis bawahi, hikmahnya apa? Banyak bertanya ini bagus. Itulah sebabnya kenapa ada majelis taklim, ya kan? Alhamdulillah di An-Nur minggu pagi, Rabu pagi juga ya tahsin ya. Kesempatan kita nanya nih, kalau lam ketemu ro bacanya gimana? Kalau lam ketemu mim bacanya gimana? Kesempatan bertanya. Ternyata bertanya ini budaya orang saleh. Nabi yang paling takwa pada Allah pun bertanya pada Jibril, Jibril, siapa wanita tua yang menor tadi itu? Yang memanggil-manggil namaku? Kata Jibril, wahai Rasulullah, untung kau enggak noleh. Kalau engkau noleh, maka umatmu akan menyimpang, akan cenderung pada dunia. Ketahuilah ya Rasulullah, wanita sepuh tadi itu gambaran dunia. Dunia ini sudah sangat sepuh, tapi semakin pandai berdandan. Gitu. Dan 14 abad yang lalu, Jibril sudah mengatakan dunia ini sudah sangat sepuh tapi semakin pandai berdandan. Berarti kalau sekarang sudah tua renta dunia ini. Maka lihat dunia kita sekarang, hujan dikit banjir, panas dikit kekeringan, gempa sudah jadi berita tiap hari. Gempa yang aneh-aneh sekarang muncul. Ya. Wajar, dunia sudah sangat rentah. Tapi kata Jibril, dunia semakin pandai berdandan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang nyaris nggak ketemu kita orang pakai baju tambal-tambalan. Zaman saya kecil banyak orang pakai baju tambal-tambalan. Zaman saya sekolah, pantat celana sudah bolong kita tambal, pakai lidah Rolling Stone itu. Ya kan? Zaman dulu. Sekarang nggak ketemu anak sekolah pantatnya tambalan, nggak ketemu. Dulu jangankan di desa, di kota saja rumah geribik banyak. Sekarang jangankan di kota, di desa saja nyaris kita tidak ketemu rumah geribik. Semua rumah bagus sekarang ini. Dunia semakin pandai berdandan. Dulu banyak sungai nggak ada jembatannya. Jadi kalau kita nyebrang sungai benar-benar nyebrang. Benar-benar kita sing-singkan celana kita. Karena nyebrang sungai. Kenapa nyebrang? Karena ada sungai, nggak ada jembatannya. Sekarang jangankan ada sungainya, nggak ada sungai aja orang bikin jembatan, flyover namanya. Iya kan? Sampai orang bilang, oh Herman HN, wali kota gila flyover. Masih mending gila flyover daripada gila perempuan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia semakin pandai berdandan, semakin wah, semakin menyenangkan. Bahkan dunia itu bisa dalam genggaman kita. Kita pegang HP, semua isi dunia ini bisa kita lihat di situ. Subhanallah. Terus Nabi berjalan sampai di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam. Nabi mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Adam. Adam menyambut Nabi di peluknya, didoakannya, diakui kerasulannya. Nabi berangkat. Sudah berangkat, Nabi bertanya Jibril, tadi kita bertemu dengan Abul Bashar Adam alaihissalam. Dia noleh ke kanan, dia tersenyum. Dia noleh ke kiri, dia menangis. Apa gambaran itu wahai Jibril? Ketahuilah ya Rasulullah, ketahuilah, yang sedikit di sebelah kanan Adam itu anak keturunannya yang akan masuk surga kelak di yaumil akhir. Sementara yang banyak di sebelah kiri itu adalah anak keturunannya yang akan masuk neraka. Jadi Jibril, lebih banyak umat manusia yang masuk neraka daripada masuk surga. Betul ya Rasulullah. Lihat. Maka jangan heran kalau pengajian sedikit. Karena yang bakal masuk surga itu memang nggak banyak. Neraka itu tidak pernah puas. Tiap ditanya masih muat nggak? Masih. Kata dua lagi, masuk dua. Teriak lagi, dia dua lagi, masuk lagi, dua lagi, masuk. Kayak cakil Raja Basa. Kalau surga itu sepi, hening. Karena tidak banyak memang penghuninya. Maka sungguh nggak ada keberuntungan yang paling beruntung ketika Allah pilih kita untuk menjadi penghuni surganya Allah. Subhanallah.
Terus Nabi naik lagi ke atas. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihimassalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya juga berselawat pada beliau, mengakui kenabian beliau. Berangkat lagi. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi terperangah melihat wajah Yusuf yang begitu tampannya. Nabi jarang memuji tampilan fisik seseorang, tapi dengan Nabi Yusuf, Nabi tidak tahan, tidak cerita. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi cerita, sungguh aku bertemu dengan nabi-nabi di langit. Di langit ketiga aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi, sungguh Nabi Yusuf sangat tampan, wajahnya bak bulan bercahaya terang benderang, tidak bosan aku memandangnya. Kata Nabi, demi Allah, kata Rasul, separuh ketampanan penduduk bumi sudah diambil sama Yusuf alaihissalam. Bayangin, separuh ketampanan penduduk bumi diambil sama Yusuf, separuhnya kita berebut. Maka wajar kalau wajah kita remek-remek ini, Pak. Sisaannya Nabi Yusuf sebabnya. Ya Allah, untung istri kita tabah. Kalau istri kita nggak tabah, kacau kita. Subhanallah. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi berselawat, semua Nabi mengakui kerasulan Nabi. Ketika Nabi meninggalkan Nabi Musa nangis. Ditanya sama malaikat, ya Musa, kenapa engkau menangis ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, aku sedih. Ternyata ada Nabi yang diutus setelahku, yang umatnya jauh lebih banyak masuk surga ketimbang umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka bersyukur kita jadi umat Muhammad, lebih banyak yang masuk surga ketimbang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Semua Nabi mengakui kenabian Rasulullah, semua Nabi mengakui kepemimpinan Rasulullah. Apa artinya? Ada perpindahan tongkat kepemimpinan dari Bani Ishak kepada Bani Ismail. Ada perubahan tongkat kepemimpinan dunia dari kaum yang senantiasa berkhianat kepada kaum yang memegang amanah. Ini harus muncul di hati kita, keimanan ini. Hanya umat Muhammadlah yang paling layak memimpin dunia ini. Hanya umat Muhammadlah yang mampu menjadikan dunia ini adil dan sejahtera. Tidak mungkin yang lain. Saksikanlah seburuk-buruknya kepemimpinan khilafah, tidak kita temukan korban seperti sekarang ini. Seburuk-buruknya seorang khilafah tidak pernah melakukan kerusakan yang sistemik. Celaka kita ketika kita tidak dipimpin dengan nilai-nilai Islam. Mohon maaf jamaah, kadang kalau ada ustadz ngomong begini, pasti orang akan berkata, ini ustadz radikal. Mohon maaf, seolah-olah Islam ini momok. Padahal dalam peristiwa Isra Mi'raj ini harus muncul keimanan kita. Tidak mungkin dunia ini adil dan sejahtera kalau tidak dengan Islam. Ada perpindahan tongkat kepemimpinan itu dari Bani Ishak yang mayoritas umatnya pengkhianat kepada umat yang memegang amanah. Mohon maaf, kita bandingkan ketika Musa menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan di Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah sampai di Palestina. Ketika sudah nyebrang sampai ke Palestina, mereka noleh ke belakang. Pasukan Firaun yang gagah berani terus mengejarnya. Pucat itu orang-orang Israel, termasuk Nabi Musa. Kemanapun kita lari nggak mungkin kita lepas, karena pasukan Firaun pun berjalan menyusuri jalan hebat itu. Allah pun berfirman, Musa, pukulkan kembali tongkatmu ke laut itu. Sama Musa dipukul laut, laut yang terbelah menyatu kembali. Binasa Firaun dan bala tentaranya yang hebat itu. Tapi ketika mereka berdiri, tampaklah orang-orang Palestina yang gagah besar-besar itu. Apa kata orang-orang Yahudi yang bersama Musa alaihissalam? Musa, berangkatlah engkau bersama Harun, bersama Tuhanmu. Perangilah mereka. Nanti kalau sudah menang, panggil kami. Ngelunjak nggak kayak gini coba?
Udah berangkat perang sana. Nanti kalau udah menang, telepon saya ya, biar kami masuk juga. Ini umat yang memang tidak layak memimpin dunia. Nggak ada rasa terima kasihnya. Nggak ada rasa terima kasihnya. Maka Allah tidak percaya sama umat yang berkhianat ini. Allah pindahkan kepemimpinan kepada umat yang mampu memegang amanah. Maka bisa dilihat, ada nggak sahabat Nabi yang berkhianat pada Rasul? Ada nggak umat di zaman Nabi yang seperti Yudas Iskariot? Bahkan para sahabat Madinah yang baru bertemu dengan Rasul, nangis mereka berkata, ya Rasulullah, pindahlah ke Madinah. Pindahlah ke Madinah ya Rasulullah bersama kami. Kami akan lindungi engkau dengan harta dan jiwa kami sekalipun. Maka kalau ada di antara kita yang ingin membenci orang Arab, agak malu sedikit kita dengan sejarah ini. Kalau ada umat Islam sekarang yang berusaha membenci Arab, agak malu sedikit kita. Kenapa? Allah sudah buktikan orang-orang Arab itu mampu memegang amanah dan membantu Rasul menyebarkan agama ini. Apalagi mohon maaf, saya tidak berusaha menjelek-jelekan Indonesia dan mengangkat-angkat Arab. Kita bisa dijajah oleh Belanda 350 tahun, penyebabnya gara-gara pengkhianat-pengkhianat ini. Mohon maaf, kadang mental kita ini mental pengkhianat. Sesama pengurus masjid aja ada kadang pengurus masjid itu yang pengkhianat, yang kerjaannya jelek-jelekin pengurus yang lainnya. Kalau Pak Ketua mah enak, jelekin aja kerjaan sesama pengurus. Padahal mental kita ini kadang mental pengkhianat. Sama mertua berkhianat kita, padahal ya Allah dia besarkan anak perempuannya, diurusnya, sudah besar, bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa diajak senang-senang, dikasihkannya pada kita. Ada tapi menantu yang benci sama mertua, menantu pengkhianat kayak gini. Subhanallah, subhanallah. Maka ini harus menjadi iman. Tidak mungkin dunia ini makmur, adil, sejahtera kalau tidak dipimpin oleh nilai-nilai Islam. Kalau kita bicara begini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita nggak cinta NKRI. Nggak, umat Islam di Indonesia ini teruji cintanya pada NKRI. Nggak satupun negara, nggak satupun umat Islam yang ingin merusak negara ini, nggak satupun. Maka kalau ada orang mengatakan umat Islam ingin menghancurkan NKRI, ini kedustaan yang besar. Kedustaan yang besar. Sampai di Sidratil Muntaha kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan, aku cuma sampai di sini. Ayo Jibril, temanin aku naik ke atas. Enggak, kata Jibril, kalau aku naik ke atas, hancur tubuhku. Berangkatlah engkau ya Rasulullah. Berangkat Nabi sendirian. Apa artinya jemaah sekalian? Orang yang beriman dan bertakwa, derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, kalau tidak ada iman dan takwa di hati kita, kita bisa lemah, lebih hina dari hewan. Kalau kita beriman, nilai kita di hadapan Allah itu cuma iman dan takwa itulah. Kalau nggak ada iman dan takwa di sini, nggak ada nilainya sedikit pun kita ini. Nggak ada nilainya sedikit pun. Sehebat apapun kita, kalau nggak punya iman, tidak bernilai sedikit pun. Tapi kalau iman dan takwa, derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Tanpa iman, lebih rendah dari hewan. Nabi tersungkur, menangis, beliau tersungkur. Ada perintah Muhammad, angkat kepalamu. Beliau duduk seperti duduk tahiyat, tapi kaki kiri yang tegak. Kalau kita tahiyat kan kaki kanan yang tegak. Nabi kaki kirinya yang tegak. Apa yang beliau baca? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ketika Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, selamat sejahtera, kemuliaan, keselamatan, kehebatan, semuanya hanya milik engkau ya Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera atasmu, keberkahan atasmu, dan keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Lihat, Allah yang memuji Nabi, Allah yang bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami ya Allah, dan keselamatan atas hamba-hambamu yang saleh.
Maka nggak salah kalau kita sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Anak-anak yang disebut oleh Nabi di depan Allah ketika itu. Minta pada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, perintah yang didapat, perintah sholat. Ketika beliau turun, mau pamit pulang ke bawah lagi, lewat di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendoakan Nabi. Lewat di depan Nabi Musa, ditegur sama Musa, Muhammad, kamu dapat perintah apa? Ibnu Hisham menjelaskan dalam sirahnya. Kata Ibnu Hisham, bertemu dengan Musa, Musa bertanya, apa perintah Allah yang diberikannya padamu? Kata Nabi, perintah salat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, orang bakal kuat umat sirah, orang bakal kuat. Wis balik maning. Minta keringanan sama Allah, nggak mungkin kuat umatmu wahai Muhammad, nggak mungkin kuat. Nabi noleh sama Jibril, Jibril nganggu, minta pendapat sama Jibril, Jibril nganggu, balik lagi Nabi, dapat tinggal 40 kali sholat. Ketemu Musa lagi, kata Musa nggak bakal kuat, mintalah keringanan lagi, noleh lagi sama Jibril, Jibril nganggu, berangkat lagi menghadap Allah jadi 30, berangkat lagi menghadap Allah jadi 20, berangkat lagi tinggal 10, berangkat lagi, masih disuruh bolak-balik sama Musa alaihissalam, sampai di atas tinggal 5, turun Nabi, temu sama Musa, tinggal berapa sekarang? Tinggal 5 wahai Musa, balik lagi nggak bakal kuat, kata Musa. Aku malu, kata Nabi, aku redha dengan perintah Allah 5 kali sholat sehari semalam. Terdengar teriakan, wahai Muhammad, engkau mematuhiku dan meringankan hamba-hambaku. Ternyata orang bawel itu penting, Ustaz. Coba kalau nggak ketemu Musa yang bawel, 50 kali kita dalam sehari semalam sholat itu, bisa gempor kita. Baru selesai sholat di An-Nur, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kata Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah masuk waktu selanjutnya. Wah repot itu, nggak kemana-mana kita, habis waktu kita buat melaksanakan sholat itu. Subhanallah. Maka ternyata orang bawel itu penting. Maka ibu-ibu kalau suami bawel gitu, jangan gampang diambil hati. Bawel itu bagian dari sesuatu yang kita butuhkan. Ayo Bu, jangan nonton sinetron dulu. Ayo sholat dulu. Udah sholat, silakan mau nonton. Ayo sholat dulu. Kata suami pulang dari masjid. Jangan bilang bawel, nonton juga boleh. Jangan. Bersyukurlah kalau dia bawel, berarti dia sayang sama kita. Kita bapak-bapak kalau istri bawel, berbahagialah. Kenapa? Dia sayang sama suami bawel itu. Kadang sambil goreng tempe, sambil ngulek, bisa di ngomel. Makanya, apa kata saya? Terus ngomel dia, bisa dia. Itu bukti cintanya kita sama suami. Jangan pernah tersinggung kalau dia bawel. Bawel itu kadang kita butuhkan. Sebab kalau nggak dibawelin, beler Pak. Beler itu bahasa Indonesianya apa ya? Bandel, ngaret. Tapi dengan dibawelin, bahkan peraturan itu ternyata ilmu kejiwaan itu menanamkan peraturan itu harus 33 kali minimal. Kami ikut pelatihan pelatihan kedisiplinan santri di pondok. Ternyata kata tutornya, disiplin pondok itu hanya akan tegak kalau dia sudah disampaikan minimal 33 kali. Maka di pondok kita itu tiap pagi ada apel pagi. Jam 6 itu sudah apel. Sampaikan peraturan itu setiap hari. Sampai 33 kali mesti ada perubahan. Maka kita nyuruh istri sholat, Pak, jangan cuma sekali 2 kali. Ya Allah, sudah 3 kali. Sabar Nabi kan 3 kali, ya Allah. Enggak juga mau, saya sudah gugur kewajiban. Enggak. Minimal 33 kali, Bu, sholat awal waktu. Masih beler juga, Bu, awal waktu sholat itu. Bu, awal waktu. Apa perlu saya kawin lagi? 33 kali minimal itu. Kalau enggak 33 kali, belum berarti. Belum. Maka jangan gampang puas. Anak-anak kita malas sholat, jangan gampang puas. Nah, ayo nak sholat, ayo. Besok kan banyak orang tuh, ya Allah Ustaz, berat bener nyuruh anak sholat Ustaz. Sampai capek. Udah berapa kali? Udah 33 kali belum nyuruh dia sholat. Kalau belum 33 kali belum. Harus berulang-ulang. Bawel dalam hal kebaikan. Turun sampai di bumi. Nabi bingung. Ya Allah, bagaimana aku menyampaikannya? Bagaimana aku menyampaikannya? Ada perintah sholat yang harus disampaikan. Tapi prosesi pengambilan perintah sholat itu agak sulit diterima akal.
Ya kan? Kata pembawa acara kita tadi, ini mukjizat. Sesuatu yang sulit kita sampaikan dengan akal telanjang. Gitu. Sulit. Karena ketika itu dari Makkah ke Palestina itu butuh waktu 1 bulan. Ini bagaimana mungkin? Itu dilakukan dalam waktu setengah malam. Bagaimana kata Nabi menyampaikannya? Tapi salah satu sifat Nabi itu tabligh, menyampaikan. Dikumpulkannya manusia, hai sekalian manusia, semalam aku melakukan Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha, sebelum subuh saya sudah kembali. Berdiri Hatim bin Adi, Muhammad, berhenti kamu ngomong. Tidak kami mendapatimu ya Muhammad, kecuali engkau semakin gila. Bagaimana mungkin kau melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu yang sangat singkat? Wahai Muhammad, kalau benar kata-katamu, kami ini semua pedagang. Kami rajin berangkat ke Palestina. Kami sering masuk ke Masjid Al-Aqsa itu. Kalau kamu pernah masuk Masjid Al-Aqsa, kami tanya, berapa jumlah tiang Masjid Al-Aqsa? Ya Allah, tercenung Nabi dibuatnya, ya Rabb, umatku selalu mendustakanku. Bantu aku ya Allah, biar aku bisa jawab pertanyaan orang yang ngeyel ini. Datang Jibril ngasih tahu, tiangnya jumlahnya sekian. Ini hebatnya bantuan Allah pada Nabi. Coba lihat, Bapak Ibu yang tiap hari sholat 5 waktu di Masjid An-Nur, kalau ditanya berapa jumlah tiang sekeliling masjid ini, ada yang bisa jawab? Berapa jumlah tiang masjid? Corannya, tiang corannya berapa tiang? Kalau dia nggak masuk dalam tim pembangunan masjid, pasti dia nggak hafal. Walaupun kita masuk tiap hari, karena jarang kita masuk ngitung tiang dulu satu. Dijawab sama Nabi karena informasi dari Jibril. Berapa jumlah jendelanya, berapa jumlah karpetnya, berapa jumlah keran airnya, semua dijawab oleh Nabi dengan sempurna. Akhirnya kata Nabi, wahai Hatim bin Adi, kamu mau nanya apa lagi? Tanya akan kujawab. Apa jawaban Hatim bin Adi? Hadza sihrum mubin. Ini benar-benar sihir yang nyata. Hati-hati ya, ini sifat kafir. Sifat kafir itu walaupun sudah nyata kebenaran di depan mata, masih merengkel, masih ngeles. Maka bisa jadi sifat kafir ini ada pada diri kita. Sudah nyata-nyata kebenaran di depan mata kita, kita masih berusaha menghindar dari kebenaran itu. Itu ya. Lihat, adakah yang lebih benar kata-kata itu dari Al-Quranul Karim? Allah sendiri yang menjelaskannya di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La roiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Allah jelaskan, baru buka kita Al-Quran, sudah Allah jelaskan, ini Quran tidak layak diragukan isinya. Ada nggak di antara kita yang mati-matian ingin menjadikan Al-Quran itu benar-benar pedoman hidup kita, setiap ayatnya? Bahkan mohon maaf, Al-Quran ini jauh di mata, jauh di hati sekarang ini. Jauh di mata, jauh di hati. Saya percaya sama Allah, itu bagian dari rukun iman. Amantu billah, percaya pada Allah. Amantu wal malaikah wa kutubihi wa rusulihi. Kan itu rukun iman kita. Saya percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada... Di mana letak percaya kita pada kitab itu? Pertanyaannya, sudahkah benar-benar kita percaya pada kitab itu? Sudahkah kita yakin sama isi Al-Quran itu? Kalau kita yakin sama Al-Quran, kenapa kita nggak mau diatur oleh Al-Quran? Jangan-jangan kita ini para pendusta sebetulnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jangan-jangan kita ini cuma lip service, mengaku beriman kepada Allah. Itu ya. Ngeles kita ini kadang. Ya. Jangankan urusan mentadaburi Al-Quran, jangankan urusan mengamalkan Al-Quran, membacanya aja kadang kita sedikit. Padahal kalau kita bicara lebih lanjut, fungsi membaca itu untuk memahami. Sejauh mana kita sudah melakukan itu?
Maka jamaah sekalian, kadang ada karakter-karakter orang kafir itu mas pada diri kita ini. Maka inilah yang menyebabkan kita harus banyak istighfar, banyak malu kepada Allah. Karena baru pengakuan-pengakuan saja kita dalam berislam, belum benar-benar kita praktekkan. Kalau ada yang benar-benar pengen meraktekin, beramai-ramai kita mencaci makinya. Karena dia menjadi orang yang aneh dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, ketika ada orang yang benar-benar ingin melaksanakan Al-Quran secara utuh dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, inilah pentingnya oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yaitu bagaimana Nabi mendapatkan perintah sholat. Maka sholat ini harus kita perbaiki senantiasa, dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Berusaha, khusyuk ada dua, kita tahu khusyuk ada dua. Khusyuk pertama khusyuk secara fisik. Maka kalau sholat jangan banyak bergerak. Para sahabat bersolat seperti orang yang mematung, Allahu Akbar. Maka tuntunannya kalau gatal tekan, masih gatal tekan lagi, masih juga gatal boleh digaruk tapi dengan satu gerakan, masih juga boleh dengan dua gerakan, jangan tiga gerakan. Enggak juga, boleh dengan beberapa gerakan, tapi jangan gerak bebas. Jangan garuk cekruk cekruk cekruk, jangan dengan satu jari. Adabnya begitu. Ini kadang enggak gatal di pantat digaruk bebas cekruk cekruk jadi imam. Gitu. Pandangan tertuju pada tempat sujud. Boleh enggak kalau kita menoleh ke kanan dan ke kiri? Makruh kalau diperlukan. Kalau enggak diperlukan maka dia dilarang. Jadi kalau kita naik motor misalnya, tahu-tahu di luar kota kita naik motor, masuk waktu zuhur, sambil istirahat, sambil dinginin mesin motor, parkir. Sholat dapat 2 rakaat, sholat zuhur, kedenger kayak ada yang buka kunci motor, kretek. Waduh, kayaknya motor tempat maling. Daripada ngelamun mikirin motor, boleh ditoleh. Enggak taunya aman. Lanjutkan sholatnya sah. Sah. Jadi nggak usah kayak anak Risma sholat, motor taruh belakang, sholat di sini. Dia khawatir motornya hilang, sambil ruku dia ngelihat bawah, ngolong. Nggak usah. Kalau memang ragu, toleh ke belakang, lanjutkan sholatnya sah. Cuman hukumnya makruh. Itu penting, masalah-masalah fikih begini penting, walaupun jangan jadikan tujuan utama. Fikih itu meringankan kita dalam beramal. Perlu belajar, maka disitulah pentingnya majelis ta'lim sebetulnya. Ada pelajaran fikih. Dulu di Masjid Nurul Iman Kaliawi itu pernah ada ustaz. Kalau di Nurul Iman itu anggota pengajian ibu-ibunya banyak, sampai 400-an orang. Sampai bapak-bapak mau sholat asar itu jarang yang mau datang ke sana. Kenapa? Susah lewatnya. Karena penuh sama ibu-ibu. Dulu pakai tabir begini. Jadi kalau selesai ceramah, tabir pasang, sek. Ibu-ibu semua makmumnya kasih tabir, imam sendirian di depan. Pernah imam itu sholat asar, karena pengajiannya jam 2 sampai asar. Asar sholat, kau tutup tabir tinggi, makmum nggak bisa lihat imam. Satu saat imam ini lupa, dapat 3 rakaat, sujud rakaat yang ketiga. Ketika dia bangkit dari sujud langsung tahiyat akhir, karena perkiraannya sudah 4 rakaat. Sementara ibu-ibu yakin baru 3 rakaat, maka ibu-ibu berdiri semua, imamnya sudah duduk. Ibu-ibu baca Fatihah udah selesai, kok belum ruku-ruku? Tahu-tahu kata imamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ibu-ibu tabuk-tabukan, udah salam tahu. Rame, tinggal bengong aja ustadznya. Ada apa bu? Pak Ustadz, kok Pak Ustadz udah salam? Baru 3 rakaat loh Ustadz, kami lagi berdiri semua ini. Yang benar kata dia. Iya Pak Ustadz, udah 4 kok, baru 3 Ustadz. Rame-rame ibu-ibu. Iya Ustadz, kami baru 3 semua, masa Ustadz udah 4 duluan? Iya tah kata Ustadznya. Jadi gimana ini bu ya, kita ulang dari awal apa kita lanjutin aja? Kata ibu-ibunya, ya yang Ustadz kan Ustadz, masalahnya sama kami kata nih. Bingung Ustadznya. Ya udah kalau gitu kita ulang dari awal aja bu. Ya, sepakat ya bu, sepakat. Ulang lagi dari awal. Padahal kalau kita belajar fikih, ada Nabi pernah sholat zuhur, seharusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat. Selesai salam, semua Nabi menghadapkan wajahnya ke belakang. Semua sahabat diam, zikir. Ada satu sahabat yang berani bertanya, Zulyadain namanya. Apa kata Zulyadain? Ya Rasulullah, apakah engkau sudah mengqasar salat? Atau memang zuhur sudah diganti jadi 2 rakaat? Nabi ragu. Nabi bertanya dengan sahabat yang lain, benarkah yang dikatakan oleh Zulyadain? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, kita harus sempurnakan salat kita. Nabi kembali berdiri, Allahu Akbar. Dia tambah 2 rakaat lagi.
nggak perlu diulang dari awal. Ada ilmunya rupanya. Bahkan di Nurul Iman itu banyak kejadian. Pernah ada seorang ustaz sholat di situ, ngisi taklim jam 2 langsung sholat. Biasanya ustaz ini dari rumah sudah wudhu, sampai sana langsung ngisi pengajian, udah itu langsung sholat asar baru pulang. Hari itu keran di rumahnya agak mati, airnya kosong, cuman dia buru-buru karena terlambat. Dia pipis, cuci, cebok, cuci tangan, berangkat. Nanti di masjid aja wudunya. Karena sudah terlambat, baru datang sudah disuruh masuk sama ibu-ibu. Ceramahlah dia. Selesai sampai asar. Azan, qomat. Karena di sana langsung qomat, nggak ada sholat sunnah. Langsung qomat. Imam langsung, ustaz langsung jadi imam. Allahu Akbar. Bangkit di rakaat kedua, barulah ingat ustaz ini kalau dia belum wudu. Masya Allah. Belum wudu ini. Lah jamaah 400 orang. Kalau gara-gara saya nggak wudu ini batal semua ini, saya nggak sanggup menanggung dosanya, pikir si ustaz. Cuman kayak mana caranya ini ya katanya. Akhirnya si ustaz balik kanan, ibu-ibu cimit katanya, pakai cimit. Ini hebatnya ustaz zaman sekarang ini. Ibu-ibu cimit, ibu katanya, saya belum wudu ibu katanya, saya belum. Akhirnya ibu-ibu ngintip dari tabir, ada apa ustaz? Saya belum wudu, tunggu sebentar saya wudu sebentar ya bu. Ibu-ibu ngekek semua ketawa. Ya si ustaz mulai. Padahal sebenarnya fikihnya kalau kita sholat kayak gitu, itu lanjutkan saja. Lanjutin, yang nggak sah cuman imamnya. Makmum sah nggak? Sah. Nanti selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam wudu, sholat untuk dirinya sendiri daripada dia membubarkan jamaah seperti itu. Maka penting ilmu fikih begini penting. Kayak kita imam misalnya tahiyat awal lupa, seharusnya tahiyat awal sholat isya, dia nggak tahiyat awal langsung berdiri. Kalau dia langsung berdiri begitu, kalau belum tegak berdirinya, misalnya habis sujud Allah baru duduk begini, udah ada jamaah yang teriak subhanallah, maka lebih sunnah dia untuk duduk tahiyat awal. Tapi kalau imam sudah tegak berdiri Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, maka tidak usah dipaksa imam untuk kembali duduk tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah, boleh ditinggal, tetapi nanti sujud sahwi. Jadi jangan paksa, karena banyak juga tapi jamaah ini imam sudah berdiri tegak lupa subhanallah subhanallah subhanallah, nggak berhenti subhanallahnya, ujung-ujungnya imamnya noleh, gua tahu kata dia kan, baru 3 rakaat kan, tahun awal kan katanya. Nanti sujud sahwi coy kata dia, ribut sholat kalau kayak gitu. Maka khusyuk secara fisik penting, jangan banyak bergerak. Kadang banyak jamaah ini kok sempat-sempatnya sampai sholat, ya ntar dulu ngorek-ngorek telinga itu, kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bunyiin leher sampai sholat. Nanti apalagi kalau sampai nanti dulu lah, sholatlah dulu dengan baik, khusyuk secara fisik. Itulah sebabnya sunnah memang pakai peci kalau kita sholat, apalagi kalau rambutnya panjang. Jangan sampai ada bujang itu, rambutnya panjang. Jadi kalau mau sujud diginiin, nanti pas dia duduk, wah hebat betul dengan rambut. Ya Allah, jangan. Kenapa? Khusyuk secara fisik. Yang kedua khusyuk secara batin. Nah ini proses. Kalau khusyuk secara batin, sebagaimana disampaikan dalam hadis Al-Ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini proses, perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Nah jamaah sekalian, sholat jangan ditinggal. Apa tujuan kita sholat? Al-Quran sudah menjelaskannya pada kita. Apa kata Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka hati-hati kita yang sudah rajin sholat, tetapi adab kita, akhlak kita nggak bagus. Na'udzubillah, teman na'udzubillah, nggak sukses sholat kita itu. Kita sholat, tapi adab kita, akhlak kita masih jauh dari ciri-ciri orang yang sholat. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Sudah rajin sholat tapi dusta masih lancar. Sudah rajin sholat mengambil hak orang lain masih. Sudah rajin sholat zolim sama orang lain masih. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti ini. Apa kata Nabi? Malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Siapa yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji mungkar, fala sholatalah, tidak ada sholat bagi dirinya. Hati-hati Pak. Hati-hati kalau kita sudah sholat tapi tidak mampu mencegah perbuatan keji mungkar dari sholat kita itu, na'udzubillah, nggak dianggap sholat kita oleh Allah.
Dalam hadis lain disebutkan, malam tanhahu salatuhu anil fasya. Siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan fasya wal munkar dan munkar, lam yazdad minallah, dia tidak tambah dekat pada Allah, melainkan tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Rajin dia salat tapi tidak mampu mendekatkan dia pada Allah, tapi semakin jauh dia dari Allah. Kenapa? Salatnya bertentangan dengan sikap, dalam sikap kesehariannya. Maka hati-hati kita yang sudah sholat, jangan lagi suka membuka aib orang lain. Hati-hati kita yang sudah sholat, jangan lagi mengambil hak orang lain, jangan lagi menyakiti sesama kita. Maka hati-hati, jangan sampai sholat kita menyebabkan kita ribut dengan sesama. Masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang tidak terlalu penting kita bahas, nggak usah dibahas. Mungkin sering kalau pengajian subuh itu sudah disampaikan, saya pernah ngekek ketawa, ada orang yang lagi zikir subhanallah 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 subhanallah, subhanallah, ditegur sama yang sebelahnya, jangan zikir dengan tangan kiri, enggak layak menyebut nama Allah dengan tangan kiri itu untuk cebok. Kalau minta sama Allah dengan tangan kanan, kalau zikir dengan Allah tangan kanan. Ya wis dengan subhanallah subhanallah, bolak-balik tangan sebelah aja. Selesai dia zikir, doa, selesai doa salat ba'diyah isya. Ketika dia mau pulang, selesai ba'diyah mau pulang, yang negor dengan kasar lagi doa. Gantian, dia yang negor, jangan doa dengan tangan kiri itu untuk cebok, nggak layak minta dengan Allah melalui tangan kiri. Maka kalau minta tangan kanan aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya lari keluar sambil ketawa. Kenapa? Aneh umat Islam ini, senang betul ribut gara-gara yang tidak penting. Bersedekap mau begini, selama dia menghadap kiblat sah, ya kan? Takbiratul ihram yang Allah Akbar, ulang lagi Allah Akbar, ulang lagi. Udah hampir habis Fatihah masih dia Allah. Kadang kita keganggu nanya kita, Kang, limen Kang, kok diulang-ulang? Durung manjing ruhe, jangan kata, durung manjing ruhe, ruhnya belum masuk kata dia. Mantap betul, kayak tenaga dalam Allah. Biarin, nggak usah diusili, ya. Jangan ngusilin yang enggak. Ada di panjang itu imam bacaannya bagus tapi gerakannya banyak. Alhamdulillah. Saya kalau di belakangnya kayak mau jatuh saya ngeliatnya. Nggak usah diusilin, biarlah dia sholat saja sudah bagus. Jangan diusil, jangan suka ngutil-ngutil yang nggak penting, gitu ya. Orang tahiyat mau begini, silahkan. Selama dia masih begini, silahkan. Kecuali kalau dia asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang mau dicongkel sama dia? Nah baru ini hati-hati kita, hati-hati. Takut kita ini congkel sama dia. Subhanallah, yang begini-begini nggak usah ribut. Jangan sampai sholat ini malah memecah belah hati kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sholat ini unsur pemersatu, bukan pemecah belah. Maka beda-beda fikih, nggak usah ribut. Kalau mau ribut, ributinlah di kota Mekah itu, di Masjidil Haram. Alangkah banyak macam-macam orang sholat. Ada orang Allahu Akbar begini, nggak sedekap. Saya pernah mau lewat di depannya, kata dia. Saya bilang, hebat amat orang ini, nggak boleh saya lewat di depannya. Saya langsung penuh, sana penuh. Paling enak lewat sini lah, yang ada jalan itu. Saya mau lewat lagi, kata dia. Nah, kenapa saya nggak boleh lewat depan ini? Badannya agak gede, mau setonjok gede lah dia. Nah, akhirnya saya nunggu, tahu-tahu Allahu Akbar ketin, ruku dia, sholat rupanya. Ada orang Allahu Akbar begini, ada yang sambil gendong anak, nah baca Fatihah, mau ruku ditaruhnya anaknya, baru dia ruku. Ada yang naruh sendal di depan, sendal ketendang, dia ambil sama ini, taruh lagi, lanjutin sholatnya. Ada. Saya lama berpikir, bener, mending diambil taruh daripada kita sholat mikirin sendal. Nah, sampai sholat nggak diambil, cuma dilihat. Ya Allah, tambah jauh. Waduh, tambah jauh. Hilang ini. Daripada begitu, mending diambil taruh, lanjutkan sholatnya dengan khusyuk. Betul. Bahkan ada di Masjidil Haram itu orang sholat nerima telepon. Nah, kita berbaris di belakang, ada di depan jamaah, ada bunyi HP-nya, diangkat sama dia. Halo, ana fil masjid, Ba'din kata dia. Saya lagi di masjid, nanti kata dia, masukin lagi. Ribut jamaah, selesai sholat itu. Sah nggak Ustadz itu orang sholat nih? Sah nggak? Masa lagi sholat nerima telepon? Saya bilang sah. Loh kenapa sah Ustadz? Karena dia pakai bahasa Arab, saya bilang nerima telepon. Allahu Akbar. Saya belum sempat ngaji dalam hati saya masalahnya. Sah apa enggak? Halo kata dia, ana fil masjid, Ba'din kata dia. Naruh lagi, lanjutin sholat nyantai dia. Saya bilang orang itu hebat. Ya kan? Maka jangan ribut, biarlah. Kalau mau diributin alangkah banyak perbedaan-perbedaan kita. Sholat ini jangan sampai menjadi sumber perbuatan fahsya dan mungkar kita. Nah jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj, dengan peringatan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita semua kembali merenung-renungkan sholat kita. Sudahkah sholat kita ini benar-benar kita jadikan kewajiban, kita perbaiki kualitasnya.
Jadikan salat ini benar-benar tempat kita curhat pada Allah. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Sudahkah benar-benar kita mi'raj dengan salat kita itu? Nah, mudah-mudahan dengan ungkapan-ungkapan yang singkat ini kita semua akan memperbaiki kualitas dan kuantitas salat kita sehingga salat ini tidak disorientasi. Mudah-mudahan salat ini mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam salat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajmain. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita awali dengan ummul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah li ajlis salamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alayya nabu'u laka bi ni'matika alayna wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ja'al dinana din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub maulana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Aidi FSS atau Ustadz Edison yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah begitu banyak yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pelajaran. Dan kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini terkait kajian kita pada malam hari ini adalah yang pertama, penyebab adanya peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, bentuk rasa kerinduan dari para penduduk langit kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, karena di tahun itu adalah tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Sebagai bentuk pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita bergantung, karena sejatinya kita hanya seorang hamba yang tidak punya daya upaya tanpa Allah Subhanahu wa taala. Nilai pada diri kita adalah iman dan takwa. Jika tinggi nilai dan takwa kita, maka derajat yang bisa lebih mulia daripada malaikat. Begitu pula sebaliknya, maka akan lebih rendah daripada hewan. Bagaimana kita memperbaiki salat kita? Karena perbaikilah salat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, banyak kata banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum